Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dan rekan saya ingin mewawancarai Ibu tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, menurut Ibu, anak-anak di SMP tempat Ibu mengajar suka membaca buku pelajaran atau tidak? Soalnya yang saya lihat, anak-anak seusia SMP gini jarang membaca buku pelajaran, melainkan lebih mementingkan bacaan yang ada di gadget. Dan bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Untuk Ibu jawab langsung ya. Ya. Ibu kan mengajarnya di kelas 7 dan kelas 8. Kalau untuk kelas 8 dan kelas 7 memang benar mereka itu tidak senang membaca ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini mereka tidak senang membaca karena lebih senang dengan gadgetnya, handphone, lebih suka membaca chat-chat WA, Facebook dan sebagainya. Makanya Ibu sebagai guru bahasa Indonesia di sini menerapkan adanya kan sekarang sudah adanya literasi. Jadi Ibu tuh dalam setiap satu semester harus bisa menyelesaikan satu buah cerita atau novel. Itu harus. Karena untuk meningkatkan gemar membaca anak-anak. Ya, kalau secara langsung membaca gitu ya, membaca buku bacaan ataupun cerita itu sulit sekali ya, makanya Ibu menerapkan seperti itu, membaca karena memang di dalam pelajaran bahasa Indonesia sudah diterapkan sistem literasi, berarti harus gemar membaca. Oke, soal yang kedua, bagaimana Ibu menjelaskan pada materi membaca puisi? Kan membaca puisi itu banyak tekniknya, belum tentu anak itu mendengarkan teknik-teknik tersebut. Dan bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Kalau untuk membaca puisi biasanya Ibu mengajarkannya lebih kepada praktiknya. Karena kalau hanya Ibu menjelaskan tentang ini loh gestur yang seperti ini, gestur, mimik, gerak tubuh gitu kan. Jadi Ibu lebih ke praktik ya, agar mengerti cara membaca puisi agar bisa dihayati seperti ini, seperti itu. Oke, soal yang ketiga, menurut Ibu kenapa bacaan di handphone lebih sering dibaca dibanding buku yang ada di perpustakaan? Sama tadi. Karena kalau di handphone lebih anak-anak itu lebih ke yang main-mainnya daripada dia itu membaca buku bacaan yang menurut mereka itu aja yang membuat dia bosan. Kalau di handphone itu kan ada candaan-candaan, apalagi baca-baca grup, itu lebih ke candaan. Selanjutnya soal yang keempat, apa yang membuat Ibu terus berusaha untuk mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia ini khususnya tentang membaca? Ya, karena satu memang udah menjadi kewajiban guru bahasa Indonesia untuk menjadikan anak gemar membaca, karena dengan gemar membaca otomatis wawasan lebih bertambah, kemudian penguasaan kosakata juga bertambah. Selanjutnya soal yang nomor 5, kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam mengajar membaca dongeng? Sedangkan dongeng itu kan teks yang berupa panjang yang membuat siswa itu gampang bosan. Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau Ibu selalu dari mulai pengenalan sampai dengan resolusi ya. Resolusi itu kan akhir sebuah cerita. Pasti Ibu selalu ingatkan dia agar tahu yang mana pengenalan, yang mana konflik, yang mana resolusi, sehingga mereka tidak bosan. Di mana ya konfliknya? Konflik itu kan masalahnya. Kalau mereka bacanya seperti itu, tidak Ibu contohkan, tidak Ibu kasih contoh gitu. Ini loh konflik. Konflik itu permasalahan yang ada dalam dongeng tersebut. Selanjutnya soal yang ke-6 akan dilanjutkan rekan saya. Banyak banget ya. 10. Untuk soal ke-6, bagaimana Ibu mengatasi terhadap siswa yang sulit membaca cepat? Yang sulit membaca cepat itu biasanya di luar jam pelajaran ya, suka Ibu panggil untuk Ibu suruh membaca. Karena kan
kecepatan membaca anak-anak tuh berbeda-beda ya, dari mulai yang sedang, lambat, dan cepat. Biasanya yang lambat-lambat itu ibu berikan penanganan khusus, ibu panggil, ibu berikan buku cerita, suruh mereka membaca. Soal selanjutnya, bagaimana ibu mengatasi siswa yang membaca mata, mengikuti tulisan dan mulut mengeluarkan suara? Biasanya ibu suruh untuk membaca di dalam hati aja. Jangan mengeluarkan suara, apalagi sampai menggoyangkan kepalanya. Bukan bikin pusing, karena membaca dalam hati itu lebih masuk dibandingkan membaca dengan menggunakan suara. Soal selanjutnya, menurut ibu, siswa ibu yang suka membaca novel, komik, atau buku cerita itu penting gak untuk siswa SMP ini? Penting untuk menambah pengetahuan. Tadi yang sudah saya katakan, kalau mereka gemar membaca, otomatis penguasaan kosakata mereka bertambah. Soal selanjutnya, bagaimana cara ibu mengajarkan siswa untuk membedah novel? Apakah novel harus dibaca dari awal atau baca akhir novel saja? Kalau novel, pasti saja kalau untuk membedah novel itu saya harus menyuruh mereka untuk belakangnya itu namanya kan meresensi ya, namanya ya, membedah novel itu meresensi. Apa sih belakangnya? Ini nih, lupa namanya dah jadinya. Kesimpulan. Bukan kesimpulan. Apa sih yang ibu jelaskan kemarin? Pasti juga pada lupa. Bukan. Apa sih ini, Ca, yang di belakangnya? Ibu lupa. Latar belakang. Bukan, yang di cover paling belakang. Cover paling belakang namanya apa, Bang? Kemarin ibu cerita. Sudah ibu jelaskan kan? Sinopsis. Ya, pinter. Berarti udah ibu jelaskan ya. Nilai plus deh. Nilai itu. Ya, biasanya kalau untuk novel kayak gitu, kalau untuk meresensi, ibu suruh mereka untuk membaca dulu sinopsisnya. Kalau sinopsis itu kan jalan cerita dari awal sampai akhir hanya disingkat, ya kan, jadi sedikit. Kalau kita baca novelnya semua kan banyak sekali gitu. Jadi untuk mempertimbangkan novel yang ini bagus atau tidak, yang satunya bagus atau tidak, ibu suruh untuk mereka membaca dulu sinopsisnya. Soal selanjutnya, bagaimana ibu menjelaskan pada siswa tentang materi teknik pidato? Apakah boleh membaca seluruh pidato atau menghafal teks pidato? Kalau ibu untuk yang pidato, biasanya ibu suruh untuk membaca dulu, membaca beberapa kali, tidak harus dihafalkan semuanya. Tidak, yang penting dia paham dan tidak harus terpaku, ya. Tidak harus terpaku dengan teks, tapi tidak juga mereka itu harus menghafal. Terpaku itu kan ada ya yang membaca pidato hanya udah liatin aja tuh kertasnya, enggak juga seperti itu. Tapi dia tuh paling enggak dia tahu. Lagi Udah habis. sinopsis. Sekian wawancara dari saya untuk ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.